kita akan bahas dulu mengenai money management atau mengelola modal kita. Bagaimana cara kita mengamankan supaya kerugian ini tidak terlalu bengkak nantinya. Kenapa harus kita mempelajari money managementnya? Karena ibaratnya kita mau buka toko, buka dagang, modal kita berapa, kemudian yang kita belanjakan berapa. Tidak boleh semuanya dibelanjakan. Karena kalau cuma belanjakan harganya turun, barang tidak bisa terjual, kita mau kulaan yang lebih murah lagi tidak bisa. Artinya seberapa banyak uang yang akan kita pakai, seberapa banyak nanti uang yang akan kita risikokan. Berkaitan dengan money management ya, ini nanti tentu yang menjadi modal utama adalah modal pertama kita atau modal kita. Berapapun modalnya, yang terpenting kalau kita bisa mengatur dengan baik, pasti bisa berkembang. Kemudian modal yang berapa yang realistis, yang standar atau yang umum misalnya. Tentu modal berapapun sesuai dengan kemampuan itulah yang paling tepat. Kalau mungkin mampunya 1.000, mampunya 2.000, mampunya 3.000 ya silahkan. Yang terpenting jangan terlalu kecil. Kalau kita hanya menggunakan $50, $100, ini bukan tidak bisa, tapi kalau kita mau berkembang akan butuh waktu yang lama sekali. Dan di angka-angka ini juga tidak direkomendasikan dengan akun yang standar. Biasanya kalau teman-teman pakai akun-akun kecil begini, ini saya rekomendasikan untuk menggunakan akun sen. Sehingga $50 itu kalau dibuat sen adalah 5.000 sen. $1 ada 100 sen. Artinya kalau $100 punya $100 berarti 10.000 sen. Nah, nanti berkaitan dengan kalau menggunakan standar gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan standar $1.000 misalkan. Di awal mungkin kita tidak berani dengan angka 1.000 ya. Kita bisa belajar dengan akun sen. Akun sen ini kalau 1.000 hanya butuh $10 atau sekitar 150.000 lah. Sehingga dalam kondisi misalnya terburuk dan kondisi yang marketnya betul ekstra di luar dari perkiraan dan kita tidak bisa kontrol dengan baik, MC misalnya, maka MC 1.000 ini bukan $1.000 tapi 1.000 sen ya, ini 1.000 sen ya, hanya butuh $10 ya. Tetapi di awal nanti buat latihan itu lebih baik pakai akun demo dulu. Akun demo pilih yang $1.000, modal $1.000 dengan leverage dipilih ya 1:100 boleh atau 200. Jangan terlalu tinggi ya, ambil 1:100. Kalau mau yang bagus lagi 1:50 ya. Diingat leverage-nya jangan terlalu tinggi. Tiap broker nanti akan menyediakan leverage ya, ada menyediakan berbagai pilihan leverage. Apakah 1:100, 1:500, 1:1000, 1:3000 ada semua ya. Masing-masing juga punya batasan leverage yang berbeda-beda ya. Silahkan sesuaikan dengan broker yang dipakai. Oke, ini berkaitan dengan modal. Tentu nanti kaitannya dengan penggunaan lot. Atau penggunaan lot ini berkaitan dengan ketahanan. Berkaitan dengan ketahanan. Artinya ketahanan itu seperti apa? Karena kita ini trading online ya, spot secara online, maka kita kena namanya margin ya. Kita kena namanya margin. Ada uang jaminan yang kita berikan di sana sebagai ganti kita memilih menggunakan leverage. Sehingga tidak bisa walaupun kita menggunakan lot 0,01 dengan modal 1.000, ini juga tidak menjamin semuanya akan bisa aman ya kalau kita tidak bisa menggunakan money management dengan baik. Karena jika nanti ketahanan kita sudah kecil, jaminan kita sudah tidak ada, maka broker akan memaksa menutup akun kita, menutup transaksi kita. Contoh misalnya modal $1.000, entry dengan buy, lotnya 1,0. Ketika minus misalnya 800, minus sudah 800, ini tidak menunggu lama nanti. Ketika nanti bergerak turun lagi, maka
ketika ini hampir mendekati angka 1000, misalnya 980 misalnya, ya tentu ini sesuai dengan aturan broker masing-masing ya, seberapa persen dari modal kita untuk MC atau margin call itu. Misalnya saya contohkan ini sudah 800, kemudian bergerak lagi mendekati 1000, maka transaksi ini akan ditutup paksa oleh broker secara otomatis, karena sudah tidak cukup jaminan ini dibanding dengan angka kerugian yang ada. Beda kalau kita jualan yang real, jualan yang konvensional. Kita beli emas misalnya 1 kilo, hari ini harganya 900.000, besok harganya turun jadi 800, besoknya lagi jadi masih 800 tapi poinnya lebih berkurang. Kemudian minggu ini juga masih turun sampai bahkan dari harga 900.000 per dolar misalnya, 900.000 per dolar, kemudian ternyata turun jadi 800, turun lagi jadi 700, turun lagi jadi 600 misalnya. Walaupun turun jadi 600, karena kita punya fisik tidak masalah, tidak dijual pun tidak masalah, dibiarkan di rumah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih rugi tidak masalah, kita tidak kena margin ya, kita tidak kena jaminan di sana. Hanya saja mungkin kalau kita titipkan ke bank di safe deposit box itu misalnya, ya kita kena biaya sewa aja. Tetapi barangnya tetap utuh kalau kita tidak jual, kalau kita tidak titipkan, taruh di rumah dalam kotak ya tidak masalah. Walaupun 3 tahun, 10 tahun tidak menjadi masalah. Nah sekarang bedanya dengan online. Trading online itu harus betul-betul tahu, kalau tidak tahu ketahanan nanti bisa habis modal kita dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Ya itu gambarannya ya. Oke, saya akan coba lanjut lagi membahas money management atau disingkat dengan MM. Tadi berkaitan dengan modal, kemudian berkaitan dengan nanti lot ya. Bagaimana ketika modal yang kita punya, kemudian lot yang kita gunakan seperti apa. Karena tadi kita contohkan misalnya 1.000 dolar ya, kita berawal dari 1.000 dolar misalnya. Maka ketika kita punya uang 1.000 dolar, berapa kira-kira nanti lot yang masing-masing transaksi kita ambil? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira saya nanti bisa mentargetkan berapa atau bisa close posisi profit di profit berapa ya, meskipun tidak pasti setidaknya ada gambaran yang logis ya. Karena kalau misalnya setiap hari lotnya 0,01, targetnya 1.000, targetnya 100 dolar per hari, maka akan selalu kesulitan kita mencapainya, kan terlalu besar. Maka nanti selain kita menentukan lot, kita juga akan menghitung seberapa target yang akan kita rencanakan, target profit maksud saya ya. Kemudian tidak hanya kita berbicara dengan profit, karena pasar itu selalu naik turun, tidak seorang pun bisa tahu pasti ya ini bergerak naiknya sampai di mana. Tetapi bisa dipelajari dari histori, kita bisa pelajari dari jejak yang ditinggalkan, setidaknya akan sedikit banyak akan berulang. Kemudian perlu kita perhatikan namanya batasan resiko atau resiko. Tadi sudah saya contohkan, modal 1.000 minus sampai 800 sekian, maka tunggu waktu saja ya. Secara umum dalam kondisi seperti itu akan kembali ke bawah itu berat, akan kembali pada posisi awal, harga posisi awal cukup berat.